Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mata pelajaran ekonomi KPG dengan SMA atau MA dengan materi jadi konsumen cerdas. Yang pertama ada materi kegiatan ekonomi, pengertian. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada produksi. Prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Kegiatan produksi memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, teknologi yang semakin maju, terciptanya lapangan pekerjaan baru, munculnya tenaga kerja profesional, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, pola pikir yang lebih maju atau tidak kolot, tingkat kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan yang terakhir, eratnya integrasi masyarakat. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditinjau pada diagram di samping. Yang pertama berupa input barang mentah atau barang setengah jadi, kemudian ada kegiatan produksi, dan yang terakhir akan menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, barang mentah yaitu barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contohnya ada kayu, teh, tembakau, minyak bumi, perak, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan barang setengah jadi yaitu barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Contohnya ada benang yang akan dirubah menjadi kain sehingga akan menjadi pakaian. Nah, hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barang setengah jadi, seperti yang dijelaskan, output berupa barang setengah jadi nantinya akan menjadi input kegiatan produksi lainnya, agar menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan oleh konsumen secara langsung. Yang kedua ada barang jadi, yaitu barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Contohnya ada bantal, karpet, selimut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan distribusi ialah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku yang menyalurkan barang-barang tersebut disebut dengan distributor. Produsen sebagai pembuat barang memerlukan peran distributor, dalam hal ini sebagai agen distribusi, agar barang yang telah diproduksi dapat dengan mudah sampai kepada konsumen. Disinilah hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Secara sistematis bisa ditunjukkan dalam gambar di bawah, yaitu dari produksi, kemudian distribusi, hingga mencapai konsumen atau konsumsi. Distribusi barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada saluran distribusi langsung, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua ada saluran distribusi semi langsung, dari produsen kemudian melalui perantara, lalu menuju konsumen. Yang ketiga ada saluran distribusi langsung. Saluran distribusi tidak langsung, yaitu dari produsen ke pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran, dan yang terakhir ke konsumen. Adapun dari fungsi distribusi, ada fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok yaitu tugas yang sifatnya wajib dilaksanakan. Ada transportation atau pengangkutan, storage atau penyimpanan, buying atau pembelian, selling, penjualan, risk bearing atau penanggungan risiko. Dan fungsi tambahan yaitu ada pengelompokan dan penyelesaian, pengemasan, dan penginformasian. Saluran distribusi. Orang atau lembaga yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen untuk memperoleh keuntungan. Pedagang yaitu seseorang yang membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang dibedakan menjadi dua, yaitu ada pedagang besar atau disebut dengan grosir dan pedagang eceran atau retailer.
perantara khusus yaitu tidak beda jauh dengan pedagang. Namun, perantara khusus tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang tidak laku dijual. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang pertama ada faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, dan yang terakhir ada faktor kebiasaan dalam pembelian. Kemudian ada konsumsi, pengertian. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau memanfaatkan suatu barang maupun jasa yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang yang hanya dapat dipakai sekali, contohnya ada makanan dan minuman, dan barang yang dapat dipakai beberapa kali atau berulang kali, contohnya ada pakaian, kendaraan, perabotan, dan lain-lain. Tujuan dari konsumsi yaitu dalam kegiatan ekonomi, seseorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, dan yang terakhir, memuaskan kebutuhan rohani. Selanjutnya mengenai peran pelaku ekonomi. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau RTK. Peran rumah tangga konsumen antara lain yang pertama penyediaan atau pemilik faktor produksi mendapat imbalan atau balas jasa. Yang ketiga bertindak sebagai konsumen. Yang kedua ada rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen merupakan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan produksi. Rumah tangga produsen sering disebut sebagai perusahaan yang terdiri atas perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Peran rumah tangga produsen antara lain yang pertama sebagai penghasil barang dan jasa, sebagai pengguna faktor produksi, dan yang terakhir sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada rumah tangga negara atau RTN. Pemerintah berkewajiban untuk mengatur perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan dan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat. Nah, bentuk peran pemerintah antara lain yang pertama mengatur kegiatan ekonomi, peran pemerintah sebagai konsumen, dan peran pemerintah sebagai produsen. Kemudian ada masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang penting. Berbagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan masyarakat luar negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri berperan dalam menyediakan sumber daya produksi maupun barang dan jasa yang tidak dapat disediakan sendiri oleh suatu negara. Misalnya, suatu negara yang mengalami kekurangan modal untuk kegiatan investasi dapat meminjam dari negara lain. Kemudian ada contoh kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dari luar negeri. Yang pertama ada ekspor impor barang. Kegiatan ekspor dan impor barang berlangsung karena sumber daya produksi yang dimiliki antar negara tidak merata dan terbatas jumlahnya. Selain itu, setiap negara mempunyai perbedaan tingkat kapasitas produksi, baik secara kuantitas, kualitas, maupun jenis produksinya. Yang kedua ada ekspor impor jasa. Untuk mengekspor atau mengimpor barang diperlukan jasa. Contoh jasa dalam perdagangan internasional diantaranya jasa keuangan untuk pembayaran internasional, jasa pengangkutan dan penggudangan, serta jasa asuransi untuk mengurangi risiko dalam pengiriman barang ke luar negeri. Kegiatan lain yang termasuk dalam ekspor dan impor jasa adalah kegiatan pariwisata. Yang ketiga ada aliran modal. Negara-negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengalami masalah kekurangan modal. Hal ini dapat diatasi apabila masyarakat dari suatu negara menanamkan modalnya di suatu negara untuk mengelola usaha. Yang keempat ada pertukaran tenaga kerja. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki tenaga kerja yang berlimpah. Terbatasan lapangan kerja di dalam negeri mengharuskan sebagian tenaga kerja tersebut disalurkan ke luar negeri. Namun, karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kita hanya mampu mengirimkan tenaga kerja kasar, seperti buruh industri, buruh perkebunan, dan pembantu rumah tangga. Sementara itu, negara kita masih kekurangan tenaga kerja ahli dalam mengelola sumber daya, misalnya untuk bidang pengeboran minyak, dan teknologi komunikasi, dan bidang keuangan. Kemudian ada materi perilaku pelaku ekonomi. Yang pertama ada konsumen. Perilaku konsumen rasional, yaitu suatu konsumsi dapat dikatakan rasional
apabila memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, barang yang dikonsumsi dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Barang tersebut benar-benar diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, mutu dan kualitas barang terjamin. Yang keempat, harga barang atau jasa sesuai dengan kemampuan konsumen itu sendiri. Nah, perilaku konsumen tidak rasional, yaitu suatu konsumsi dapat dikatakan tidak rasional apabila konsumen tersebut membeli atau mengkonsumsi barang tanpa dipikirkan terlebih dahulu kegunaannya. Misalnya, alasan membeli barang tersebut hanya karena yang pertama, tertarik oleh promosi atau iklan di media sosial maupun elektronik. Yang kedua, ingin memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen. Yang ketiga, tertarik dengan adanya bursa obral atau bonus-bonus dan diskon. Yang keempat, membeli barang hanya karena gengsi. Yang kedua, ada produsen. Etika dalam bisnis merupakan hal yang penting, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan oleh produsen. Yang pertama, memperhatikan kelestarian ekologi atau lingkungan hidup. Dalam kegiatan produksi, produsen harus menjaga kelestarian lingkungan. Yang diperhatikan adalah ada tidaknya unsur pencemaran atau kerusakan lingkungan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, serta akibat dari penggunaan produk tersebut. Yang kedua, memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Produsen harus mematuhi perundang-undangan, baik yang menyangkut lingkungan hidup, perlindungan konsumen, maupun undang-undang persaingan usaha yang sehat. Yang terakhir, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Selain memanfaatkan sumber alam, pemanfaatan juga berlaku untuk sumber daya manusia. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kemampuan tenaga kerjanya, namun harus diingat bahwa kemampuan manusia ada batasnya. Ada baiknya jika tenaga kerja mendapatkan fasilitas dan balas jasa sesuai dengan haknya. Dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.